istirahat, ada pohon apa itu namanya kauni, saya istirahat di situ. Lalu saya itu digeret sama orang. Ada orang kakinya itu kalau perkiraan itu tingginya 4 meter kakinya saja. Tangannya perkiraan 4 meter juga, badannya biasa, kepalanya biasa. Dan saya dituntut untuk maju, dia suruh ikuti saya maju ke arah hutan. Dan di dalam hutan tersebut saya menemukan sebuah batu. Batunya itu nggak begitu besar sih, paling 1 toples ini lah batunya itu, tapi bulat. Dan batu itu diselimuti kain putih polos dan nggak ada sebiji debu, nggak ada pasir, nggak ada yang nempel. Dan di situ saya direjam, saya suruh kambing saya itu suruh ditempelkan ke batu tersebut. Saya tempelkan sambil disikip suruh mengikuti amalan tersebut. Nah, saya kaget, saya kebatin, ini saya punya. Terus setelah selesai, saya belum boleh mengangkat kepala saya. Terus beliau itu berkata, kelak kamu akan jadi seperti ini, tidak bisa saya ceritakan. Pokoknya ada sesuatu kalimat rahasia begini, kalau kamu akan begini, itu terus intinya ilmu ini harusnya seperti ini. Dan ternyata setahun kemudian saya taskehkan lagi kepada beliau yang mengijazakan saya, almarhum Abah Hafid, di kala itu masih hidup. Saya bertanya, Abah, saya itu bertemu dengan manusia bentuknya seperti ini, senyum. Beliau bersenyum sambil, berarti sampai sukses, berarti sampai diridhoi. Nah, terus saya mikir, maksudnya sukses, maksudnya diridhoi apa? Terus saya bertanya, mohon maaf Pak, sebenarnya ilmu ini ilmu apa? Amalannya amalan apa? Saya cuma mendawa, saya nggak ngerti ilmu apa. Mohon maaf Gus, sampai kalau diberi sesuatu sama orang, sama guru sampean, itu sampai seperti ini, biasa seperti ini enggak? Maksudnya biasa nanya-nanya enggak? Saya baru pertama kali ini saya menanya-nanya. Yang lebih bagus tidak perlu banyak tanya, kata beliau. Kok gitu? Saya pengen tahu Pak. Kenapa saya berani cerewet sama beliau? Karena beliau itu saya masih dunianya gurunya. Jadi yang artinya saya memberanikan diri. Dan di situ juga beliau berkata, dulu yang memberikan saya juga beliau Gus. Jadi ternyata Abah Hafid ini dulu juga bertemu di Tenggara juga. Gitu. Bertemu sama sama beliau yang berkaki 4 tersebut dan diuncang di baiat ilmu tersebut. Akhirnya diturunkan ke saya sama kedua orang, yaitu orang kampung. Ada 2 orang kampung. Dan di situ berarti 3 orang, 4 orang sama Habib Abah Hafid. Yang kelima berarti yang punya ijazahnya, yaitu yang kakinya 4 meter. Dikala itu Abah Hafid bertanya, menceritakan di Indonesia Abah meyakini, saya meyakini Gus, di Indonesia baru 5 orang yang punya ilmu ini, baru 5 orang. Dan alhamdulillah setiap tahun saya naskehkan kepada beliau, setiap tahun itu saya sowan, saya untuk menaskehkan kepada beliau untuk ibaratkan dicas gitu. Dicas supaya apa? Supaya lebih mantap lagi, Cuman beliau itu menyuruh saya puasa biasa selama 7 hari, tapi saya nggak mau puasa biasa, akan tetapi saya minta izin, mohon maaf, puasa biasa yang jenengan sarankan, insya Allah saya lakukan, saya jalankan. Akan tetapi saya minta ridhonya, saya ingin puasa putih selama 1 tahun. Dikala saya ngamalin itu sambil puasa putih itu cuma minum air putih sama nasi putih, itu saja selama 1 tahun. Ya alhamdulillah perutnya lapar. Dan di situ cara prakteknya begini, kalau misalkan untuk pemagaran menggunakan ilmu itu, ilmu sabtu jadi, misalkan
begini. Sila atau duduk, tepuk tangan begini, tempelkan ke bumi atau ke keramik atau ke lantai, sambil tarik nafas, ucapkan. Tarik nafas lalu diucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah dan uhiya Muhammad rumah Allah jangan gede jangan cilik saya dengan kersa saya ingin sabda dan tidak perasaan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah dan uhiya Muhammad rumah Allah jangan gede jangan cilik saya ingin kersa saya ingin sabda dan tidak perasaan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap satu kali amalan itu satu nafas. Paham ya? Nah, dari bismillah la haula. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluarkan. Terus tarik lagi, baca lagi, baca lagi itu sampai sebanyak, kalau prakteknya cukup 7 kali. Apalagi kalau ingin tambahan menolak hujan. Nah, biasanya kalau saya menolak hujan, bukan menolak hujan sih, agak menyingkirkan mendung atau menahan hujan, itu saya gunakan ilmu kasepuhan sejati. Bagi yang sudah punya, beruntung. Ilmu kasepuhan sejati tersebut saya baca, terus kuncinya saja saya baca 7 kali, lalu saya tambahin yang satu detik ini. Kalau untuk pemagaran rumah atau toko atau apa, kalau berdiri cukup sedekap guys, sedekap. Terus kiblat dulu begini sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahaya akun cahaya sifatin Allah Nabi Muhammad rumah amarin jangan pilih jangan cilik saya dengan kersa saya ini sabda dari sakarsan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali ijab 3 kali pakai tungkak tapi tumit ya. Nah, pakai tumit begini. Terus yang kaki kiri ini angkat yang depan, muter begini. Yang tumitnya tak boleh ngangkat. Kalau tumit kiri ngangkat batal. Paham ya? Begini, terus geser. Baca lagi 7 kali. Terus habis itu gini lagi. Baca lagi 7 kali. Begini. Baca 7 kali, terus ada kiblat. Baca ke atas 7 kali dan baca ke bawah 7 kali dan ditutup bacaan 1 kali, berdoa sama Allah. Itu untuk pemagaran. Itu. Pemagaran betul seperti itu. Terus misalkan mendatangi tempat-tempat angker misalkan supaya tidak diganggu sama bangsa-bangsa goib, bisa menggunakan ilmu ini. Sebelum masuk sampean ambil dulu tanahnya. Sambil bacakan tersebut 3 kali. 3 kali tiupkan, terus jatuhkan atau dilemparkan ke depan, itu ke dalamnya, dalam yang akan kita datangi seperti itu. Insya Allah kita tidak akan mendapatkan gangguan. Kalaupun ada gangguan suara dan lain-lainnya, maka di situ mereka akan secara tidak langsung terbakar karena mereka sudah nekat. Dan untuk nolak hujan, jadi saya menggunakan ilmu kasepuhan, misalkan bla 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 bla, jadi tangan prakteknya saja ya, bacaannya nggak usah baca. Saya ilmu kasepuhan bla 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 bla, terus ilmu sabda tadi bla 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 bla. Caranya mudah untuk menolak hujan. Ambil pasir atau tanah yang ada di pekarangan kalian atau sohibul hajat, ambil saja langsung ginikan dulu, bacakan dulu 1 kali, kasepuhannya 1 kali, terus sabda tadinya 1 kali, habis itu dinaikkan sambil baca doa sebanyak mungkin ya, yang kasepuhannya sebanyak 7 kali, terus yang sabda tadinya sebanyak mungkin. Setelah di setiap sabda tadi itu Allah mengucapkan percaya sambil disebarkan dikit-dikit muter-muter. Nah, setelah habis, terus misalkan pendung yang paling kental, paling tebel itu sebelah mana? Misalkan di sebelah situ, tinggal tarik begini saja. Terus misalnya geser kemana? Geser ke sana atau ke sana, tinggal geserkan aja. Terus geserkan aja terus. Nanti akan angin yang dari sana itu akan membawa ke sana. Seperti itu. Bismillah. Coba insyaallah. Paham ya?
Nah ini kalau ijazah datang panjenengan semua, saya ijazahkan, saya turunkan untuk panjenengan semua. Kedua ilmu ini, satu dari perjalanan musafir saya, yang satunya dari hasil tabaruk saya. Yang tabaruk saya yang di fotokopi itu hasil tabaruk saya. Kalau yang saya suruh nyatet itu adalah hasil dari prihatin saya musafir saya. Saya musafir itu 1 tahun lebih dari ujung Jawa Timur yaitu Banyuwangi Alas Purwo sampai ujungnya Banten, ujungnya Jawa Barat, terus balik lagi sampai ke pesantren. Pesantren pertama saya ada di Magetan sini dekat. Sampai bisa cari pada pesantren Miftahul Nurul Huda, sampai tanya saja sama guru saya seperti apa saya. Nanti paling diceritakan, oh bocah wi nakal, bocah wi dablek. Memang kenyataan saya di pesantren itu santri paling nakal sendiri, paling bodoh sendiri, paling dablek sendiri, paling jelek sendiri. Tapi mohon maaf, begini-begini primadonanya santri putra. Alhamdulillah, jadi selalu dimanapun tempat saya selalu bikin sensasi. Makanya sampai putrinya Abah Yai, putrinya guru saya sendiri, yang putri pertama itu mau nikah kalau sama saya. Tapi terus saya nggak mau dan saya menolak. Saya nikah sama istri saya ini. Istri saya ini juga satu pesantren. Istri saya ini adalah senior saya. Mondoknya duluan beliau, duluan istri. Itu 1 tahun selisihnya, 8 bulan kalau nggak salah, atau 1 tahun lupa. Gitu. Nah itu kalau pinter istri saya. Saya namanya nggak pinter. Dan di situ juga saya waktu musafir selama 1 tahun ada tantangannya. Tantangannya setiap nafas, 1 kali nafas harus 1 kali istighfar, 1 kali kaki melangkah itu 1 kali sholawat. Setiap melintasi atau ketemu makamnya waliullah itu harus mampir ziarah 3 hari 3 malam, maksimal 3 hari 3 malam, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu harus khatam Al-Quran dan tidak boleh kerja, tidak boleh minta-minta, tidak boleh pulang, tidak boleh minta transferan. Dan di situ bekal saya cuma tasbih 1, Al-Quran 1, tasnya 1, terus di dalam tas cuma ada pakaian 1 setel atau 2 setel. Nah terus 1 setel juga yang saya pakai. Terus saya dibekali sama guru saya Abah Yai Abdul Wahid tersebut, yaitu dengan uang sebanyak 60.000. Ya alhamdulillah. Jadi terkesan perjalanan itu akan menjadikan sejarah riwayat hidup saya untuk anak cucu nanti. Dan semoga panjenengan semua tidak mengalami kesulitan dalam neraka. Biar saya saja yang berat-berat, gak enak. Setelah selesai musafir sampai di pondok, setelah dapat 1 hari, ternyata sudah disiapkan lubang. Terus di pinggirnya lubang itu sudah dikasih peti. Terus ada belakang papannya itu kayak 2 gini, 2 yang kanan, yang kiri itu nanti sakit begini. Itu nanti ditaruhkan ke leher saya. Jadi saya